Pelatih Jepang Hajime Moriyasu angkat bicara soal taktiknya menghadapi timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi timnas Indonesia, laga menghadapi Jepang memang tidak mudah, terlebih di atas kertas Indonesia kalah jauh dari Jepang. Namun begitu, Jepang enggan meremehkan timnas Indonesia dan akan tetap menurunkan formasi terbaiknya ketika bermain di Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, Hajime Moriyasu menjadi banyak diperbincangkan setelah memimpin Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 58 tahun tersebut memainkan formasi 3-4-3 dan dalam 3 pertandingan perdana sukses besar. Jepang selalu menang dengan catatan clean sheet dan mencetak 14 gol. Namun, tuah tersebut mulai berhenti saat jumpa Australia. Samurai Biru harus ditahan imbang oleh Australia dengan skor 1-1. Rekor 100% Jepang pun berhenti di ronde ketiga. Hajime Moriyasu bakal mendapatkan tantangan lebih berat lagi pada jadwal jeda internasional berikutnya. Pasalnya, Jepang bakal bertandang ke markas timnas Indonesia dan Cina pada November nanti. Timnas Indonesia merupakan tim yang sangat kuat dalam bertahan. Terbukti saat melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, Indonesia mampu bermain imbang. Selain itu, taktik Shin Tae-yong juga mirip dengan apa yang diterapkan oleh Tony Popovich bersama Australia saat menahan imbang Jepang, yaitu 3-4-3 atau 5-4-1 saat bertahan. Hajime Moriyasu memberi jawaban soal tantangan berat tersebut. Moriyasu menegaskan akan tetap bermain dengan taktik yang digunakan saat ini. Dirinya tidak akan merubah banyak komposisi pemain terbaiknya sejak masuk di ronde ketiga. Menurut Hajime Moriyasu, komposisi pemain di timnya saat ini sudah memiliki catatan yang baik. Itulah mengapa ia tak ingin mengambil resiko dengan menurunkan komposisi pemain yang berbeda. Alasan kami tidak mengganti pemain di babak kualifikasi terakhir adalah untuk sebisa mungkin untuk tidak berubah dan tetap harus memeriksa catatan dari pertandingan sebelumnya, ungkap Hajime Moriyasu. Saya ingin mempertahankan para pemain sebisa mungkin, tidak berubah untuk babak kualifikasi akhir ini, dan membangun pengalaman yang telah kita peroleh dan menggunakannya untuk waktu berikutnya, sambung Moriyasu. Keputusan Hajime Moriyasu tersebut rupanya sangat kontras dengan perombakan pemain yang dilakukan oleh juru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dalam laga keempat ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menelan pil pahit dengan kekalahan 1-2 dari Tiongkok di Stadion Qingdao Youth Football. Dalam pertandingan tersebut, Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan signifikan pada susunan pemain. Malik Rizaldi, Tom Hay, dan Sandy Walsh yang sebelumnya menjadi starter, kali ini harus memulai dari bangku cadangan. Selain itu, Calvin Verdong yang biasanya bermain sebagai bek kiri, pada laga tersebut diposisikan sebagai bek tengah sebelah kiri. Hal yang paling dipertanyakan adalah tidak diturunkannya Rizky Ridho sejak menit awal, padahal pemain tersebut bermain sangat bagus kontra Bahrain. Perubahan ini dinilai oleh sebagian pihak tidak memberikan hasil yang diharapkan. Eksperimen tersebut justru mengganggu ritme permainan timnas Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong mengungkapkan alasan di balik kebiasaannya mengubah formasi pemain tim Garuda selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menegaskan bahwa perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan taktis yang matang dan terukur. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambilnya selalu berlandaskan analisis mendalam terhadap kondisi lawan dan tim sendiri. Ia juga menekankan bahwa pemilihan 11 pemain utama dilakukan setelah pemantauan yang komprehensif, memastikan bahwa setiap pemain yang diturunkan adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan strategi pertandingan. Pelatih berusia 54 tahun ini juga menegaskan bahwa tidak ada pemain yang diistimewakan dalam timnya. Ia membantah tuduhan bahwa pemilihan pemain dilakukan berdasarkan alasan subjektif. Shin Tae-yong menegaskan bahwa setiap pemain dipilih murni berdasarkan performa dan kebutuhan taktik, bukan karena favoritisme.
AFC punya standar ganda, tanggapi permohonan Bahrain secepat kilat. Tak lama setelah permintaan Bahrain dilayangkan, AFC pun langsung merespon permohonan BFA untuk tidak bermain di Indonesia pada matchday ke-8 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini sangat kontras dengan respon yang diberikan AFC ketika menindaklanjuti surat protes PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. Bahkan AFC tidak tahu bahwa surat protes sudah diajukan selepas laga. AFC memandang masalah ini secara serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh pemain, ofisial, dan fans terhadap segala macam pelecehan dan ancaman. Ia bahkan mengutuk keras segala bentuk ancaman yang dilakukan di media sosial. Bahkan AFC sampai akan mengadakan pertemuan dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk membahas permasalahan tersebut. Hal ini seakan menunjukkan Federasi Sepak Bola Asia tersebut lebih membela Bahrain. Terlebih saat ini Presiden AFC adalah Salman Al-Khalifa yang berasal dari Bahrain. Jika permohonan tersebut dikabulkan AFC, pundit sepak bola tanah air, Coach Justin menyarankan agar Indonesia pindah konfederasi atau membuat konfederasi tandingan yang berisi tim-tim non-Timur Tengah. PSSI pun selaku badan tertinggi sepak bola Indonesia menolak pemindahan venue ke luar negeri. Surat langsung dilayangkan PSSI untuk mengonfirmasi kesiapan PSSI. PSSI berani menjamin keselamatan semua pemain Bahrain saat tampil di Indonesia. Tak hanya PSSI, bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menjamin keamanan timnas Bahrain saat laga tandang ke Indonesia melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Menurut Dito, ketakutan Federasi Sepak Bola Bahrain sejatinya tidak perlu menjadi alasan agar pertandingan dipindahkan. Menurutnya itu hanya akal-akalan Bahrain saja. Bisa-bisaan Bahrain aja dan pasti jangan gitu, menurut saya bisa-bisaan Bahrain aja. Dan kemarin Pak Ketua PSSI juga sedikit. Media Irak langsung tanggapi respon cepat AFC. Rupanya respon AFC yang cepat tanggap dalam menanggapi keluhan Bahrain itu mendapatkan kritikan keras dari media Irak, yakni Iraq Football Podcast. Media Irak itu menegaskan bahwa pernyataan AFC dalam merespons permintaan dari Bahrain tersebut hanyalah omong kosong belaka. Mereka menilai laga timnas Indonesia versus Bahrain tak perlu dipindahkan keluar Jakarta. Sebaliknya BFA dinilai terlalu lebay karena tidak ada risiko sama sekali jika laga digelar masih di wilayah Indonesia. Benar-benar omong kosong. Tidak ada risiko bagi Bahrain dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat bodoh, tulis Iraq Football Podcast.